Oh, WhatsApp Memang ketemu lagi bersama gue di channel Moto. Tadi kan udah nih ya, memang udah nyewe-nyewe lagi ikan yang lain nih. Kalau gak ngobrol-ngobrol sih kurang afdol aja ya, soalnya banyak banget nih teman-teman juga yang nanyain, terutama buat Mamang pribadi sih sebenarnya masih agak sedikit bingung nih untuk masalah tinggi air, terus untuk masalah pakai aerator atau pakai mesin, terutama ikan yang masih kecil ya, ikan yang tadi dibeli sama Mamang itu yang size sekitaran 3 sentian lah, 3 cm sampai 5 cm. Nah sebenarnya untuk progres terbaik itu agak cepat, progresnya cepat, warnanya juga keluar, jenongnya tentunya, dan fingernya juga itu nanti akan bagus juga nih. Sebenarnya progres yang lainnya itu seperti apa ya. Nah buat kalian yang baru bergabung di sini, silakan aja di subscribe dulu ya. Nah buat kalian yang mau beli di Starlet, tinggal dicek aja di deskripsi, nanti ada nomornya Mamang Ilham, tinggal cek aja, bilang aja subbreakernya Mamang Moto. Nah, Mang Padel nih, udah tarik yang ngomong nanya. Siap. Sebenarnya nih untuk ukuran 3 cm kan ini tadi 3 sentian ya, rata-rata 3 cm, 4 cm lah. Itu tuh untuk tinggi air tuh ngaruh atau enggak sih? Itu ngaruh ya. Karena tinggi air hubungannya sama tekanan air. Makin tinggi air, tekanan air di akuarium kan makin besar. Ya sih, logis nih, logis. Nah, itu berpengaruh kepada cara renang ikan. Ikan lebih berat di tinggi air yang lebih tinggi ya, lebih berat, napas juga lebih berat. Nah itu hubungannya sama progres lahan. Jadi kalau air lebih tinggi biasanya cepat jenong, body cepat kekar. Cuman cepat gede, jenong terlalu pesat, nanti body ketinggalan bodinya. Bodinya kurang ketariknya ya, jadi ketarik. Jadi kalau air tuh yang normal aja, kecuali mau bikin ikan jenong body udah bagus, mau bikin kekar, itu air ditinggiin. Misalkan untuk burayak sekitar 4 cm baru di single ya, cukup 10 cm cukup air 25 sampai 30 aja. Berarti seginian lah ya. Itu untuk membentuk body dengan makan yang teratur, yang makan bukan makan banyak tapi makan sering. Jadi jangan sampai gendut. Jangan sampai gendut banget gitu. Kalau gendut ya nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai over gendut. Atau jangan sampai ninggalin makanan di akuarium. Sekali makan ya habis gitu. Jadi menjaga kualitas air juga gitu. Kalau yang kecil gini, kalau dikasih pakan udang udah bisa belum sih? Itu kalau dikasih pakan udang pun bukan udang yang besar ya, udang yang kecil-kecil aja, karena teksturnya lebih lembut, lebih mudah dicerna. Kalau udang yang besar dipotong-potong kecil pun itu teksturnya keras. Jadi pencernaan ikan belum kuat. Kadang ada yang ikan kok dikasih udang tiba-tiba sembelit gitu. Ya, kadang suka barefoot. Itu karena emang udangnya udang keras, udang besar mungkin dikecilin. Bagusnya udang kecil diambil dagingnya aja gitu kan. Berarti pengaruh ya, size udang juga ya? Ya betul. Babang baru tahu nih. Kirain udang kecil sama udang gede ya sama aja, ternyata beda kekerasannya geng ya. Udang kecil tuh bagusnya udang besar yang masih kecil. Jadi masih empuk banget gitu, mudah dicerna. Ya itu bagus, lebih bagus lagi yang kayak gitu. Kalau dikasih udang laut itu belum saatnya untuk burayak ya. Kalau untuk indukan, untuk ikan-ikan besar ya bagus, itu bagus. Ya kandungan proteinnya lebih bagus kan, lebih tinggi lah. Kalau udang laut lebih bagus. Cuman lebih keras gitu. Oke. Itu masalah udang. Nah terus untuk masalah progres nih yang diawalin teh apa dulu? Nah iya, progres itu lihat ikannya ya. Lihat ikannya. Kalau mutiaranya udah bagus misalkan, atau bakat jenongnya udah bagus, udah nggak usah mikirin ngejenongin. Bakat warnanya udah bagus, ya udah nggak usah mikirin ngewarnain. Nanti dulu. Body misalkan ya, pertama itu body ya. Body pintel di progres nggak usah, pintel itu ngikutin body.
Jadi ketika body udah misalkan kalau body kan yang jelas diurusin body belakang ya. Ya. Kalau body udah ngotak kuncian atas bawah, pintel otomatis ngikut. Turun. Pintel otomatis ngikutin. Oke. Jadi nekuk gitu. Kecuali yang pintelnya kayak pintel-pintel yang ngawang, yang kayak misalnya ada keturunan SRD-nya. Kalau SRD kan biasa ikan-ikan SRD ya, pintelnya ke atas banget, ke atas bawah banget, susah ya. Ya itu susah ya. Kalau yang cencu, yang murni cencu itu pintelnya nekuk ya. Tapi banyak yang nggak nge-close. Gimana cara nge-close-innya? Ya bodinya kunciannya jadi dibentuk. Berarti bentuk kuncian tuh bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Belakang. Ya body belakang ya. Jadi pertama itu progress itu body dulu ya, dulu ya. Nah nanti warna atau jenong nanti mengikutin ya. Yang penting body udah benar dulu. Body udah tebal, udah ngotak, ada kuncian atas bawah body belakangnya. Nah baru kalau udah body dirasa cukup bodinya bagus. Benar. Nah itu baru lihat aksesoris lainnya, misalkan warna udah bagus, nanti warna terakhir ya. Mutiara misalkan, mutiara tuh gimana? Kalau udah rapet, terus udah shining, nggak perlulah pakai tanning dan sebagainya ya. Udah soft aja, tanningnya soft. Lampu biasa kali ya. Mutiara ya kasih pakan yang mengandung spirulina aja, spirulina atau kalsium ya. Kalsium itu bagus buat sisik dan mutiara. Itu juga buat tulang-tulang pintel itu bagus kalsium. Nah itu kalau udah siap semuanya, jenong digedein. Bisa dengan cara instan, bisa dengan cara progres santai lah ya. Santai. Misalkan ya pakai wayang, diuntul sering-sering, diajak interaksi, dihitar, terus kasih ikan untulan. Tinggi air dinaikin ya, air dinaikin, terus kasih untulan. Ya kayak gitulah di progres. Kalau jenong nggak bisa, kalau udah diperlakukan seperti itu, jenong nggak naik-naik, nah itu berarti bakat jenong kan kurang. Baru disuntik atau apa sih yang banyak ya sekarang itu. Banyak sistemnya tuh ya, ada yang disuntik, ada yang di jos, di oral, dan sebagainya ya. Itu ya terserah lah, yang penting kan itu udah ada testimoni kalau produk itu terbukti ya, itu silahkan. Itu berarti tahap selanjutnya itu mah ya. Itu bukan buat pemula sih sebenarnya kalau kayak gitu ya. Apalagi yang sendiri disuntik kan. Wah bahaya itu mah. Terus kalau udah jenong body bagus, jenong mutiara, nah baru terakhir warna. Kalau warna basic warnanya bagus pun kalau pengen lebih kenceng, kalau buat kontes tetap diwarnain lagi. Cuman tergantung dosisnya ya. Kalau yang warnanya udah bagus ya dosisnya nggak usah kenceng-kenceng. Warna itu kan racun juga, jadi jadi ada efek sampingnya juga ya warna tuh. Ya kalau over kan bisa hitam, terus bisa ngedrop ikan. Nah, ikan ngedrop. Terus kalau warnanya kurang, misalkan sesusah dikasih warna, terpaksa ya dipaksa diwarnain, diracun, pakai pewarna dosis tinggi. Dengan intensitas yang sering gitu. Yaitu ya otomatis warnanya di samping ngewarnain pigmen, daging, tulang aja ikut berwarna nantinya itu. Wah. Ya berkelas itu mah. Itu kan kalau emang bandel warnanya susah gitu. Ada ya beberapa tipe ikan yang emang susah banget diwarnain ya. Warnanya susah. Warnanya keras itu, masukin warnanya susah. Nah, kalau untuk pakan
ada yang masih perdebatan nih, itu pakan tuh ya ada beberapa kaum mending lah. Mending pakai cabek, mending pakai apa casut, mending pakai apa pelet Sakihikai Grow katanya. Nah sebenarnya untuk yang 3 cm sampai 7 cm itu pakan terbaik tuh apa sih untuk pertumbuhan?